So twicky, bitch. Terkait dengan corona ini atau COVID-19 ini, karena Bapak Ibu terus terang terkait dengan wabah atau pandemi ini, kami kebetulan dari Dinas Kesehatan dan jajaran kesehatan itu menghadapi dua hal yang sebenarnya sih bukan karena itu hal-hal yang harus kita sikapi secara bijak bersama. Intinya adalah kita menghadapi virulensi kuman yang memang sangat luar biasa, itu pertama, dan yang mana-mana yang menyebabkan keresahan masyarakat. Jadi kemarin itu sampai Jumat, dari hari Jumat kemarin itu sampai hari ini udah mulai agak berkurang. Sampai Senin kemarin itu HP saya itu nggak berhenti. Jadi udah ini benar apa tidak, ada positif apa tidak, ini seperti itu. Jadi memang harus kita sikapi bersama, dan menurut saya Bapak Ibu di sini itu adalah tokoh masyarakat. Harapan saya mungkin kita nanti bisa menghadapi pandemi ini bersama-sama. Waspada ya harus, tapi panik itu jangan sampai ke sini. Satu hal lagi Bapak Ibu mungkin ingin saya sampaikan sebagai pengantar adalah bahwa kemarin kami Dinas Kesehatan dari Pemda kita sudah melakukan rapat koordinasi bersama, membentuk tim gugus terdepan. Jadi Bapak Ibu jangan beranggapan, makanya ada yang beranggapan bahwa ada teman yang membayar saya, Bu Dokter, apakah itu dibentuk tim siaga bencana. Jadi untuk wabah corona ini dari Presiden itu belum menentukan bahwa ini adalah sebagai bencana. Dan dari yang menetapkan bencana nasional itu adalah Presiden. Yang menetapkan status bencana di daerah itu adalah Bupati. Dan ketika Presiden belum menentukan, makanya dari pemerintah kabupaten pun, pemerintah kabupaten kota dan seluruhnya provinsi pun belum ditetapkan sebagai sebuah bencana. Jadi yang kita bentuk kemarin itu adalah tim gugus terdepan penanggulangan pandemi wabah corona ini. Jadi apa-apa yang perlu kita sikapi nanti ke depannya supaya nanti kalau ada kasus bagaimana kita bertindak, dan yang paling utama itu adalah nanti preventifnya Bapak Ibu. Jadi pencegahannya seperti itu. Ini Bapak Ibu mungkin kita masih mungkin ada hal yang saya sampaikan dulu Bapak Ibu. Jadi terkait pandemi corona ini, kami di Puskesmas Karangkerja itu sudah membuat kebijakan. Kalau ini nanti bisa disampaikan oleh ke lintas sektoral ke seluruh masyarakat bahwa sejak tanggal 16 kemarin itu Puskesmas Karangkerja itu memperlakukan kebijakan tidak boleh lagi pasien itu masyarakat itu membesuk pasien dalam jumlah yang banyak, misalnya berbondong-bondong besuk gitu, sudah tidak diperbolehkan. Terus satu lagi, sekarang untuk yang dirawat di Puskesmas Karangkerja itu satu pasien itu satu pengunjung. Terus yang ketiga itu adalah bahwa kalau orang yang tidak dalam benar-benar keadaan sakit dan tidak berkepentingan, penting sekali tolong jangan mendekat dulu ke fasilitas-fasilitas kesehatan, karena kita tidak tahu sebenarnya di sana itu adalah bisa menjadi sumber infeksi atau tidak, intinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jadi itu kebijakan 3 kami, dan itu memang seruan dari Dinas Kesehatan. Jadi kalau memang tidak sedang sakit, sebenarnya puskesmas itu kan pusat kesehatan masyarakat. Orang boleh berkonsultasi ketika sehat, tapi dalam keadaan seperti ini tolong Pak Dinas dari depan, kalau Bapak Ibu sedang tidak sakit atau tidak berkepentingan sekali, hindari dulu ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi kita mungkin ke apa itu virus corona dulu. Jadi Bapak Ibu ada yang menganggap bahwa virus corona itu adalah virus yang baru. Itu strainnya adalah sebenarnya strain yang lama Bapak Ibu. Kita mungkin pernah dengar adanya MERS-CoV, SARS, flu, itu sebenarnya satu strain, satu family dengan virus ini. Tapi pada tahun 2019 kemudian terjadi wabah di Wuhan, Cina, kemudian diisolasi penderitanya, kemudian dicari swabnya, ternyata ada satu virus baru yang disebut SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 yang merupakan jenis virus corona yang ketujuh. Jadi ini adalah virus-virus yang memang dia itu menyerang ke sistem pernafasan. Jadi kalau Bapak Ibu, kemarin saya mengikuti seminar virus corona ini. Virus corona itu adalah virus itu adalah suatu mikroorganisme kecil yang terdiri dari satu DNA atau RNA. Jadi
kalau virus corona ini adalah virus RNA. Sifat dari virus RNA itu adalah sebenarnya dia itu mempunyai daya mobilitas itu rendah, tapi virulensinya itu tinggi. Karena apa? Karena virus corona itu virus RNA itu biasanya mempunyai kapsul, Bapak Ibu. Jadi mempunyai kapsul, jadi dia itu memang gampang, tidak mudah rusak, jadi dia itu virulensinya tinggi, gampang sekali menular. Cuman sebenarnya ini mobilitas atau apa namanya itu cukup rendah. Makanya nanti kalau Bapak Ibu misalnya ke depan itu cara pencegahannya itu, dan lipid atau yang melingkupi lipid itu pelindung dari virusnya itu, virus corona itu bisa dihancurkan dengan sabun atau disinfektan dengan sanitizer. Makanya sebenarnya kenapa mungkin kok pencegahannya gampang banget ya Bu Ayu, cuman cuci tangan kemudian ngelap apa segala macam yang kemudian ada virusnya ya, karena memang virus itu akan hancur dengan sabun atau lemak lipid yang ada di dalam sabun dan dengan disinfektan atau hand sanitizer. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau dibiarkan dia akan bertahan cukup lama. Kalau misalnya dia di sini mungkin bisa 3 sampai 9 jam. Tapi kalau kemudian dilap dengan sabun atau hand sanitizer dia akan langsung hancur dan itu tidak akan virulen lagi. Dan satu lagi Bapak Ibu, virus ini tidak menular melalui udara. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya saya lagi ngomong kayak gini, saya sih nggak berdoa. Misalnya saya dan virus corona itu adalah tidak selalu bergejala. Seseorang bisa menjadi carrier. Carrier itu artinya dia mengandung virus tapi tidak bergejala dan dia bisa menularkan. Tapi penularannya itu adalah melalui droplet yang terinfeksi. Droplet itu bisa cairan hidung, cairan mulut, cairan air mata yang dia melekat ke suatu benda, kemudian benda itu akan dipegang oleh Bapak Ibu melalui tangan yang tidak bersih, kemudian Bapak Ibu pegang tangan, hidung, mulut itu baru terinfeksi. Jadi bukan misalnya saya ngomong kayak gitu terus habis itu semuanya terinfeksi, itu tidak. Cuma yang jadi masalah itu adalah ketika saya di sini mungkin tadi saya bersin, terus mejanya nggak dilap, kemudian dipegang sama Kak Camat ucap-ucap hidung, itu bisa terkena. Jadi sebenarnya penyebaran virus corona itu melalui beberapa step Bapak Ibu. Jadi dikeluarkan dulu, melekat dulu pada benda, Bapak Ibu pegang dulu, baru pegang. Jadi sebenarnya bukan step-stepnya, jadi tidak saya ngomong kemudian langsung menulari semua itu tidak. Yang kayak gitu tuh malah TBC itu tinggi Bapak Ibu. Jadi kenapa kalaupun ada virus di mana-mana, kalau kita rajin cuci tangan, tidak sentuh-sentuh muka, kalau lagi tangan nggak bersih ya sebenarnya insya Allah tidak terinfeksi. Dan satu lagi, kalau daya tahan tubuh kita bagus, insya Allah tidak terinfeksi. Ini Bapak Ibu perkembangannya. Jadi dulu pernah ada kejadian di Arab Saudi yang sampai waktu itu hampir kita waktu itu semua jemaah haji itu betul-betul dibekali disuntik influenza karena waktu itu MERS-CoV itu sempat meledak di Arab Saudi. Kemudian SARS. Terus yang terakhir ini adalah dianggap faktornya itu adalah kelelawar. Gitu. Bapak Ibu periksa ini penularan dari manusia ke manusia lewat droplet atau partikel aerosol penderita bersin ketika penderita bersin atau batuk. Jadi ketika seorang menderita coronavirus kemudian dia bersin atau batuk, itulah dia akan menginfeksi. Nah, berapa lama inkubasi corona? Mungkin ini yang terkait kenapa sih pemerintah itu menetapkan 14 hari aja Bu Ayu, liburnya nggak 1 minggu, 1 bulan misalnya. Ini terkait dengan masa inkubasi. Harapannya orang-orang yang sekarang dengan Nyun Sewu, dia menderita virus corona positif atau mungkin dia karier virus corona itu, ketika dia berada di dalam rumah dia tidak akan menyebarkan kemana-mana. Minimal dia hanya akan sekitar rumahnya aja. Dan sekitar rumahnya kalau dia menjaga kebersihan ya insya Allah tidak akan tertular. Dan satu hal lagi, yang namanya infeksi virus itu khasnya itu adalah dia menginfeksi tapi kemudian timbul antigen antibodi. Kalau ibu bapak dalam keadaan bagus, jangankan hari ke-14, hari ke-7, hari ke-9, ke-10 aja itu biasanya mereka udah ada sembuh sendiri gitu. Jadi ketika Menteri Kesehatan bilang bahwa ini adalah self-limited disease, penyakit yang sebenarnya bisa sembuh sendiri, itu memang betul. Cuma mungkin penyampaiannya waktu itu terlalu santai ya Pak Menkus, jadinya di mana-mana. Jadi yang namanya virus apapun, bahkan DBD saja, kalau Bapak Ibu kena digigit nyamuk Aedes aegypti, kemudian kena DBD, kemudian istirahat, makan, minum yang banyak, insya Allah semuanya sembuh. Sama sebenarnya dengan virus corona ini. Jadi dan masa inkubasinya itu 2 sampai 14. Setelah hari ke-14 ada 2 kemungkinan. Tubuh kita kalah, kemudian terjadi kematian, atau tubuh kita menang. Kita akan mempunyai antibodi yang bagus. Nanti kalau terserang virus lagi mungkin tidak akan melakukan infeksi.
Ada beberapa kekebalan, tapi ini kekebalannya tidak 100%. Kemarin saya mengikuti seminar, virus corona itu tidak menyebabkan kekebalan 100%. Jadi ketika seseorang terkena virus corona, dia sembuh total, dia hanya memberikan kekebalan 50%. Jadi mungkin dia terkena lagi, tapi mungkin sudah tidak terlalu. Itu sudah ada. Nah, siapa saja yang bisa beresiko Bapak Ibu? Makanya kalau kita lihat tadi saya sempat dengar, oh di Italia banyak meninggal ya sampai 230 per hari atau segala macam. Anak apa Bapak Ibu? Di sana itu selain memang kelembagaannya itu sangat tinggi, di sana udaranya juga dingin. Satu lagi, khas untuk negara-negara maju itu adalah angka lansianya itu sangat tinggi. Jadi mereka itu kan laju pertumbuhannya rendah, jadi lansianya tinggi, jadinya makanya banyak terjadi kematian di sana. Itu pertama. Dan yang kedua, memang kemarin itu betul sekali tadi ada yang ngobrol bilang gitu, oh di Eropa itu pertukaran antar wilayah negara itu cepat sekali. Ya betul sekali, karena kalau kita lihat di Eropa itu kan perbatasan dengan Belanda itu seperti nyebrang kita ke Purbalingga gitu. Jadi mobilitas masyarakatnya itu sangat tinggi. Dan satu lagi memang di sana banyak lansia. Terus orang yang memiliki penyakit lain seperti diabetes, sakit jantung. Jadi ada kasus meninggal di Indonesia itu juga kan dia ada komorbidnya. Komorbid artinya ada beratnya. Kalau nggak salah dia memang ada diabetes dan hipertensi ya kalau nggak salah. Terus orang memiliki penyakit pneumonia atau pernapasan. Makanya Bapak Ibu, dari kita kesehatan itu mengatakan bahwa rokok itu memperberat orang dengan infeksi corona. Karena apa? Ketika orang merokok, dia itu sudah minimal dia sudah kena bronkitis. Bronkitis kemudian kena corona ya gampang aja, dia udah nempel virusnya, nempelnya ke paru-paru yang sudah terluka lagi. Jadi lebih jadi sebenarnya kemarin kita tuh di ece-ece gitu. Oh dokter masa iya rokok bisa menyebabkan virus corona? Kita menyebabkan memperberat. Bayangkan ketika kita virus corona masuk ke tubuh kita sudah terjadi iritasi, ya kan tinggal gampang aja terkena. Ya selesai. Nih lihat Bapak Ibu, sebenarnya satu hal Bapak Ibu, ini mungkin yang menjadi pemberitaan besar kemana-mana. Yang meninggal 5, yang meninggal, tapi orang itu biasanya lupa bahwa yang sembuh itu juga banyak sekali. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan, virus corona itu memang betul sekali, dia itu virulensinya tinggi sekali. Karena tadi virusnya RNA, dia ada pelindungnya, makanya dia tidak mudah rusak segala macam. Jadi dia gampang sekali menyerang, gampang sekali menginfeksi seseorang. Tapi ketika Anda terinfeksi kemudian istirahat, tidur, banyak makan, jadi kita itu sering bilang bahwa kematiannya itu sebenarnya kalau secara studi kematiannya itu sekitar cuma 2%. MERS-CoV itu sampai 40% sampai 20%. Jadi sebenarnya ya nggak tahu, mungkin memang zaman sekarang sudah ya. Tapi memang berbahaya itu adalah virulensinya yang sangat tinggi. WHO menyatakan 80% pasien bisa sembuh tanpa membutuhkan perawatan khusus. Jumlah pasien sembuh itu bertambah setiap harinya. Indonesia kemarin sudah meninggal 5 ya kalau salah. 5. Nah ini Bapak Ibu, mungkin tadi sudah sampaikan bagaimana sih cara pencegahannya. Mungkin dulu waktu kita sering sosialisasi cuci tangan tuh sering ketahuan ya Mbak ya. Dokter cuci tangan kok angel banget kayak gitu. Sekarang kita terbukti bahwa memang hal-hal sederhana yang sering kita lupakan itu akan menimbulkan malapetaka Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita bicara virus corona itu bentuknya corona apa itu kan serem banget ya. Itu tuh dia akan lisis, akan hancur hanya dengan sabun apapun, sabun mandi, sabun cuci. Pokoknya sabun itu kan mengandung lipidnya itu kan menghancurkan pelindung dari virus corona. Jadi rajin cuci tangan dengan sabun antiseptik, tidak harus dengan sabun antiseptik. Bapak Ibu punyanya di rumah alat itu sudah bisa mendengarkan. Terus jika tidak menggunakan cuci tangan, gunakan hand sanitizer, alkohol minimal 60%. Kalau tidak bisa ada 70% ya. Jadi Bapak Ibu, terus Bu Dokter gimana sekarang antiseptik susah di mana-mana. Bapak Ibu yang paling penting itu adalah cuci tangan. Bapak Ibu tangannya kotor pakai. Kapan sih sebenarnya kita menggunakan antiseptik dan kapan kita sebenarnya harus cuci tangan? Kalau tangannya Bapak Ibu sudah misalnya double segala macam, efektif nggak? Hand sanitizer tidak, betul. Hand sanitizer itu dipakai ketika tangan kita itu dalam keadaan bersih. Jadi
Bapak Ibu bersih, tidak habis memegang partikel-partikel yang kelihatan, itu baru kalau habis pegang debu pakai hand sanitizer ya kumannya mati, virusnya mati, cacingnya, telur cacing, parasit itu nggak mati. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang paling efektif itu memang harusnya cuci tangan. Dan yang saya Pak Camat kemarin juga dari Pemda juga mengakui, maaf ini Bu Dokter Dinas Kesehatan bahwa dari Pemda aja sangat sedikit sarana wastafel. Yang saya sekali puskesmas aja ya kayak gitu ya. Harusnya ruang-ruang pertemuan itu ada wastafel, ada sabun, kemudian ada tisu untuk sama kita juga ibu bapak pirsa kalau misalnya di puskesmas itu ya biarpun kita di luar ada kamar mandi, tapi di dalam ruangan juga belum ada wastafel. Kita hanya baru ada di ruangan-ruangan pelayanan. Mungkin kedepannya seluruh mungkin bisa ini menjadi masukan untuk desa-desa UPT segala macam itu disediakan sarana cuci tangan. Daripada hand sanitizer saya pikir lebih efektif justru cuci tangan. Nanti bagaimana cuci tangan yang baik akan disampaikan oleh Mbak Ria ya. Pertahankan jarak minimal 1 meter dari orang yang batuk atau yang bersin. Tadi saya bilang kita mengurangi itu lewat droplet. Sekarang saya wain di sini, hacim. Kacamata nggak kena, insya Allah dia nggak akan terkena. Tapi yang terkena adalah sini. Jadi kalau Kak Sama selagi nggak pegang-pegang, ya jangan akan terinfeksi. Itu saja kalau kondisinya yang 1 meter itu sehat, bisa kan nggak ya? Kalian? Kondisi sehat maksudnya ini. Oh misalnya di sini Pak Jamal 1 meter hajim. Biasanya lagi sehat itu kan nggak? Nggak iya. Kalau misalnya Pak Camat sehat, makan banyak, makan bergizi ya nggak akan bergejala ya. Bulan senang. Terus hindari menyentuh tangan, hidung dan mata. Ingat Bapak Ibu, kuman ini masuk itu melalui hidung, mulut dan mata lewat tangan yang terinfeksi. Terus tutup mulut, ini namanya etika batuk Ibu. Tutup mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku ketika kita batuk atau bersin. Kemudian kita misalnya kita lagi nggak sakit, kemudian kita batuk atau bersin. Nyun sewu jangan pakai kapan, pakailah. Oh kayak gitu. Kira-kira kenapa? Nanti ngerti. Biar tangannya bebas. Betul sekali. Karena apa? Tangan itu enggak. Ini sebenarnya pernah menjadi pertanyaan juga. Ayo kok ada repot sih harus siku tangan segala macam. Waktu itu tuh saya sempat bilang kayak gini, Bapak Ibu kalau misalnya sayang anak pakai siku apa enggak? Kan akhirnya pakai tangan. Jadi lindungilah tangan kita supaya agar terhindar dari kuman. Habis bersih kemudian pegang gagang pintu. Nah, pintunya itu akan terinfeksi. Beda kalau siku ini kan jarang kita pakai. Kita sayang orang nggak mungkin nggak pakai siku. Kecuali kalau rangkul ya. Misalnya Pak Catur rangkul siapa gitu deh. Pak Catur, kenapa tuh Pak Camat ya? Kenapa bukan Pak Camat? Jadi itu sekolah. Ini kalian sederhana tapi dia sangat efektif. Jadi Bapak Ibu pusing pakai ini atau pakai tisu atau kalau misalnya sedang sakit tolong pakai masker dari yang Jadi saya kalau pakai tisu segera buang tisu ke tempat sampah yang tertutup. Segera cuci tangan menggunakan air sabun dengan tangan mengalir, air sabun dengan air mengalir supaya nanti Tangan mengalir. Ini kapan harus cuci tangan? Dulu itu ada 6 momen cuci tangan. Kalau sekarang itu harus sesering mungkin Bapak Ibu. Kita tidak tahu. Dan satu hal lagi, kemarin saya sudah mungkin mengedarkan tulisan kami tentang bagaimana pencegahan secara preventif, secara perorangan dan secara lingkungan. Harapan saya Bapak Ibu yang di sini ini kan pemangku kebijakan seluruhnya mempunyai wilayah-wilayah kerja. Tolong sekali untuk menjaga lingkungan di sekitarnya itu supaya selalu dalam keadaan bersih. Salah satunya adalah harus sesering mungkin untuk melakukan disinfektan di tempat-tempat setelah bertemu. Misalnya mungkin kalau kecamatan mungkin daerah komplain tentang kalau di pelayanan kecamatan itu nggak apa-apa. Mungkin komplain tentang KPP atau segala macam di desa mungkin pelayanan itu di garda depan. Tolong itu sering semprot-semprot terus kemudian hilang, semprot-semprot kemudian hilang. Bu Ayu apakah harus menggunakan alkohol 80%? Menggunakan apa itu celing apa segala macam itu masih sudah cukup lumayan Bapak Ibu. Jadi kalau Nyusewu nanti kalau misalnya kita sudah habis pertemuan ini ya mungkin kursi-kursi, meja itu diserot-serot hilang. Terus yang paling sering menginfeksi itu adalah gagang pintu Bapak Ibu. Tolong gagang pintu itu sering disemprot kemudian dilapin gitu.
bahwa kita itu harus melakukan semprot disinfektan. Itu kemarin kami sudah diskusikan dengan kepala dinas, itu ternyata belum ada SOP-nya. Karena apa? Sekarang misalnya kita disinfektan, suatu ruangan didisinfektan, kemudian datang lagi orang banyak, kan ya sama aja. Maksudnya saya nanti biayanya banyak tapi tidak efektif. Beda kalau misalnya kita cuma semprot itu kan bisa setiap saat. Disinfektan sudah bagus, tiba-tiba ada pasien warga batuk-batuk muncul lebih dari Singapura misalnya, dia akan terinfeksi lagi. Jadi yang paling penting itu adalah dari kita semprot lap, tangga, terus pegangan pintu, HP, Bapak Ibu. Kemarin rapat terakhir kami itu dari rumah sakit itu menganjurkan Bapak Ibu mulai sekarang itu mengurangi benda-benda yang dibawa ke tempat kerja. Saya biasanya pakai cincin, sekarang saya sudah lepas Pak Camat. Karena takutnya Pak Camat mungkin baru dari pakai cincin misalnya. Dari minggu ini saja. Terus habis itu ketemu dengan seorang warga, dia batuk-batuk habis dari Singapura misalnya. Pak Camat mungkin sehat tapi kondun bawa cincinnya nggak dibersihkan. Mungkin ketemu dengan yang sewu cucunya atau itu nanti takutnya terkecil. Kemarin dari rumah sakit itu menganjurkan seluruh tenaga kesehatan, seluruh bahkan HP pun kalau bisa, kalau kita pulang itu disemprot dengan antiseptik, kita bersihkan. Jangan sampai kita mungkin sehat tapi kita membawa kuman pulang ke rumah. Bahkan kemarin di puskesmas kita tas aja sudah suruh taruh di mobil masing-masing ya, jangan dibawa-bawa lah, takutnya kita membawa kuman ke rumah. Karena virus ini kalau dia melekat pada benda, ada yang bilang bertahan 3 jam, ada yang bilang 9 jam. Sekarang penelitian terakhir katanya kalau di logam malah bisa 3 hari Pak. 3 hari dia kalau tidak disemprot dia akan ada di situ. Akan ada di situ ya Bapak Ibu, jangan berpikir kuman itu berkembang biak di logam. Jadi kalau misalnya kumannya sekitar 1 mili ya akan tetap 1 mili volumenya. Kuman itu ketika berkembang biak itu membutuhkan vektor. Tempat hidup inang. Nah, inang yang paling bagus itu adalah makhluk hidup seperti kelelawar, manusia. Jadi virus akan bereplikasi itu hanya pada makhluk hidup. Kalau dia di sini, misalnya volumenya 1 mili, sampai 3 hari ya 1 mili. Kalau nggak gila, ya nanti 3 hari dia lisi sendiri, hancur sendiri. Jadi kemarin masalahnya ada yang pertanyaan, dokter bagaimana kalau misalnya virusnya itu berkembang biak di baju saya misalnya? Enggak, kalau virus itu nggak akan berkembang biak. Akan mati. Kalau di logam katanya sampai 3 hari Pak. Kalau yang di baju akan katanya 3 jam itu ya kan. Ini Bapak Ibu mau mencuci tangan. Kalau saya sih sekarang udahlah. Kalau Bapak Ibu merasa kotor udah cuci tangan aja. Ya pastilah ini setelah makan, buang air besar, batu bersih, setelah kontak, sebelum saat menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet dan setelah bersentuhan dengan hewan. Kalau sekarang setelah bersentuhan dengan manusia harus cuci tangan. Tak salah Mas. Ini bagaimana mencuci tangan yang baik? Punggung tangan, sela-sela jari, jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya. Jangan lupa bukunya, bilas air mengalir. Saya ingin menyampaikan himbauan yang kaitannya dengan virus corona. Ini ada himbauan dari pimpinan Polri bahwa dengan adanya virus corona yang lagi ramai, ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang pelaku kejahatan. Ada yang memanfaatkan. Mudah-mudahan harapan kita di Kecamatan Karangjaran tidak ada. Ini di Nawarang rumah-rumah. Ini sudah ada ini. Ini bukan hoax tapi ini fakta, ya. Kemudian ini adalah modus oknum yang akan melakukan aksi kejahatan. Jadi bagaimana kalau seandainya kita didatangi orang yang belum dikenal, mengaku mungkin dari A, B, C dan sebagainya, tindakan kita yang pertama otomatis kita menanyakan dulu identitas